Assalamualaikum adik-adik, welcome back to my channel. Kali ini kakak akan membahas buku Bu Pena 3B halaman 1. Tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan cermat. Benda-benda di sekitar kita. Ada berbagai macam benda di sekitar kita. Misalnya meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan botol minum. Benda-benda tersebut memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang bermacam-macam. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Misalnya, ada benda yang berbentuk balok dan bulat. Benda berbentuk balok misalnya kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Benda berbentuk bulat misalnya bola. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki ukuran yang bermacam-macam. Ada benda yang besar dan kecil, ada juga benda yang berat dan ringan. Kita dapat menentukan benda besar atau kecil dengan cara mengamati. Setelah itu, benda-benda tersebut dibandingkan sehingga dapat ditentukan benda berukuran lebih besar atau benda berukuran lebih kecil. Selain itu, kita juga dapat menentukan berat dan ringan benda. Berat dan ringan benda dapat ditentukan dengan cara ditimbang. Benda-benda di sekitar kita memiliki warna yang bermacam-macam. Ada benda yang berwarna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan warna lain. Misalnya, pakaian seragam sekolah. Ada pakaian seragam sekolah berwarna merah, ada pakaian seragam berwarna putih, ada juga pakaian seragam berwarna coklat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Nomor 1. Apa saja benda-benda yang terdapat di sekitar kita? Jawabannya adalah meja, kursi, lemari, kotak pensil, tas, buku, dan lain-lain. Nomor 2. Bagaimana pengelompokan benda-benda di sekitar kita? Jawabannya adalah benda dikelompokkan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Nomor 3. Sebutkan contoh benda-benda berdasarkan pengelompokannya. Jawabannya adalah benda berbentuk bulat, contohnya bola. Benda berukuran kecil, contohnya kancing baju. Benda berwarna merah, contohnya buah stroberi. Nomor 4. Tuliskan informasi yang diperoleh dari teks berdasarkan jawaban pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Informasi yang aku peroleh adalah A. Ada bermacam-macam benda di sekitarku seperti jawabannya adalah meja, kursi, lemari. Yang B. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan jawabannya bentuk, ukuran, dan warna. Yang C. 1. Pengelompokan benda berdasarkan bentuk bulat, misalnya bola. Nomor 2, pengelompokan benda berdasarkan ukuran kecil, misalnya kancing baju. Nomor 3, pengelompokan benda berdasarkan warna, misalnya buah stroberi, warna merah. Lanjut halaman 6, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut bersama teman sebelahmu. Nomor 1, tentukan panjang benda-benda yang ada di ruang kelasmu berikut menggunakan penggaris atau meteran roll kecil. Ini jawabannya bisa berbeda-beda ya, sesuai yang kalian ukur ya. Ini kakak bantu jawab.
A. Panjang buku tulis sama dengan 20 cm. Buku pelajaran sama dengan 26 cm. Kalender sama dengan 50 cm. Pensil sama dengan 17 cm. Pulpen sama dengan 14 cm. Bangku sama dengan 50 cm. Papan tulis sama dengan 200 cm. Panjang meja 100 cm. Bar meja 50 cm. Jendela 100 cm. Panjang sisi ubin 60 cm. Panjang sapu 130 cm. Lanjut ke halaman 7, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Perhatikan alat-alat musik ritmis berikut. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya. Tuliskan nama-nama alat musik tersebut beserta cara memainkannya. Di sini ada gambarnya, ada 4 ya. Yang A, tamborin. Cara memainkannya dipukul. Yang B, gendang. Cara memainkannya dipukul. Yang C, triangle, cara dimainkannya dipukul. Dan yang D, maracas, cara dimainkannya digoyangkan. Nomor 2, tuliskan bunyi-bunyi yang terjadi jika alat musik ikut dimainkan. Yang A, pola irama 2. Dung, ting, dung, ting, dung, ting, dung, ting. Lanjut halaman 8, yang B, pola irama 4. Crek, ting, ting, crek, crek, ting, ting, crek. Nomor 3. Mainkan salah satu alat musik ritmis bersama dengan tepuk tangan. Bedakan antara tepuk tangan kuat dengan tepuk tangan lemah. Tuliskan bunyi-bunyi yang terdengar jika kamu memainkan salah satu alat musik ritmis bersama dengan tepuk tangan. Tuliskan pada kolom yang sesuai. Praktikan bersama teman sebelahmu. Crek, prok, 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 crek, prok, prok, prok. Halaman 9, ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan cermat. Benda dari kayu. Kayu berasal dari batang pohon yang ditebang. Kayu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Kekurangan kayu adalah memiliki sifat mudah lapuk. Kayu dimanfaatkan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Sifat-sifat kayu yang keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama dimanfaatkan untuk membuat perabot rumah. Kita dapat melihat meja, kursi, dan lemari terbuat dari kayu. Namun, kayu memiliki kekurangan yaitu mudah lapuk. Kekurangan tersebut dapat diatasi dengan melapisi kayu menggunakan cat. Dengan dilapisi cat, kayu menjadi lebih tahan lama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Nomor 1. Apa saja yang ingin kamu ketahui dari teks di atas? Buatlah kalimat tanya tentang hal yang ingin diketahui tersebut. Jawabannya adalah, dari manakah kayu berasal? Apa kelebihan kayu? Bagaimana cara mengatasi kayu yang mudah lapuk? Nomor 2, tukarkan kalimat tanya tersebut dengan temanmu. Setelah itu, tuliskan jawabannya. Berarti jawab pertanyaan yang tadi ya. Yang pertama tadi, kayu berasal dari batang pohon yang telah ditebang. Pertanyaan yang kedua jawabannya nih. Kelebihan kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Jawaban pertanyaan yang ketiga itu, melapisi kayu menggunakan cat. Soal nomor 3, buatlah ringkasan teks dari pertanyaan dan jawaban yang ada. Oke, kita ringkas ya. Benda dari kayu. Kayu berasal dari batang pohon yang ditebang. Kelebihan kayu adalah memiliki sifat keras, kuat, mudah dibentuk, dan tahan lama. Kekurangan kayu adalah mudah lapuk. Untuk mengatasinya, kita lapisi kayu menggunakan cat. Lanjut halaman 10, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Tuliskan bunyi sila keempat Pancasila. Jawabannya adalah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 2. Apa lambang sila keempat Pancasila? Jawabannya adalah kepala banteng. Nomor 3. Mengapa suatu masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah? Jawabannya adalah agar kita mendapat kesepakatan bersama.
Nomor 4. Apa yang harus dilakukan jika suatu permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah? Jawabannya adalah dilakukan pengambilan suara terbanyak atau voting. Nomor 5. Tuliskan 2 pengalamanmu dalam kegiatan yang menunjukkan pengamalan sila keempat Pancasila di lingkungan sekolah. Ceritakan salah satunya kepada teman sebelahmu secara bergantian. Ini jawabannya bisa berbeda-beda ya, sesuai pengalaman kalian ya. Ini contohnya. Saya, Nadia, dan Tasya berkumpul untuk melakukan piket kelas. Tapi sebelum kami mengerjakannya, kami berkumpul sebentar untuk musyawarah membagi tugas. Akhirnya kami sepakat, saya menyapu lantai, Nadia mengelap jendela, dan Tasya menyirami bunga di depan kelas. Pengalaman kedua, saya, Rudi, dan Tony dan kawan-kawan sedang berkumpul untuk membicarakan hari yang baik untuk mengunjungi Ibu Tina yang sedang sakit. Setelah musyawarah, kami putuskan untuk berkunjung besok. Lanjut halaman 11, ayo berlatih. Bacalah berikut dengan cermat. Tandailah kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Benda dari kertas. Benda-benda di sekitar kita ada yang terbuat dari kertas, misalnya buku tulis, pembungkus kado, tisu, amplop surat, poster, surat kabar, dan majalah. Kertas mempunyai sifat-sifat yang mudah menyerap air dan tinta, ringan, mudah sobek, serta mudah terbakar. Benda-benda dari kertas dibuat dengan memperhatikan sifat-sifat kertas. Jenis-jenis kertas antara lain kertas karton, kertas HVS, dan kertas koran. Kertas karton dapat digunakan sebagai pembungkus benda atau sampul buku. Kertas HVS digunakan untuk membuat buku tulis. Kertas koran dapat digunakan untuk surat kabar. Bahan dasar pembuat kertas adalah kayu. Potongan-potongan kayu dipanaskan menjadi bubur, disebut pulp. Setelah itu, pulp akan diolah menjadi lembaran-lembaran kertas melalui proses di pabrik pembuatan kertas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Nomor 1. Tuliskan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Jawabannya adalah poster. Artinya plakat yang dipasang di tempat umum. Yang kedua, tinta. Artinya barang cair yang berwarna untuk menulis. Yang ketiga, pulp, artinya potongan kayu yang dipanaskan menjadi seperti bubur. Lanjut halaman 15, keterampilan kinerja produk. Sini kakak bantu yang nomor 1 ya, yang A, B, C, D. A, proses, artinya urutan perubahan dalam perkembangan sesuatu. Yang B, daur ulang, artinya pemprosesan kembali bahan yang pernah dipakai. Yang C, sampah, artinya benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. D, plastik, artinya bahan sintetis yang memiliki bermacam warna. Halaman 16, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Sila keberapakah dalam Pancasila yang menjadi dasar pentingnya bermusyawarah untuk mencapai mufakat? Jawabannya adalah sila keempat. Nomor 2. Siapa yang harus melaksanakan keputusan hasil musyawarah? Jawabannya adalah seluruh anggota musyawarah. Nomor 3. Tuliskan 3 manfaat melakukan musyawarah. Jawabannya adalah melatih kita untuk berani menyatakan pendapat, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Nomor 4. Apa yang mungkin terjadi jika ada permasalahan kelompok yang tidak diselesaikan dengan cara musyawarah? Jawabannya adalah akan timbul perselisihan. Nomor 5. Ceritakan pengalamanmu ketika pemilihan ketua kelas. Jawabannya adalah, saat ada pemilihan ketua kelas, saya berhak untuk memilih salah satu calon ketua kelas yang sudah ditunjuk oleh ibu wali kelas. Pada saat itu, saya memilih ketua kelas yang tegas dan ramah. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih.